Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Masih di series tentang penggunaan artificial intelligence dan academic writing. Jadi sudah ada beberapa video saya yang sudah membahas tentang website-website atau technology tools gitu yang berteknologi AI yang bisa membantu kita dalam academic writing, mencari jurnal ilmiah, collecting dulu, kemudian managing the references gitu. Jadi eh, kemarin kita ngomong banyak tentang nyari dan nyimpen gitu ya. Hari ini saya mau ngomong tentang dua website yang sama-sama berkekuatan gitu, berteknologi AI yang bisa membantu kita em, ketika kita sudah bikin jurnal, kita sudah nulis jurnal, terus kemudian kita mau terbitkan, kita mau publish di jurnal yang kita inginkan gitu ya. Paper kita mau kita publish di jurnal yang kita inginkan. Nah, ada dua website yang saya temukan gitu. Sama-sama menarik, tapi sayangnya semuanya berbayar gitu ya. Jadi tidak ada yang free gitu. Tapi fiturnya menarik dan semoga bisa menjadi pertimbangan itu, bahan pertimbangan teman-teman ketika teman-teman lihat gitu, tahu bahwa ada website ini dan ini meskipun berbayar tetapi fiturnya cukup kaya, dan bisa kita bisa kita jadikan pertimbangan gitu, apakah kita mau pakai atau tidak gitu ya, more or less. Ada dua yang ingin saya tawarkan hari ini gitu, ada typeset.io dan ada Penelope.ai gitu ya. Um, Kalau typeset.io itu namanya sekarang Sciencebase gitu, tapi teman-teman masih bisa akses di alamat typeset.io gitu ya, Sciencebase namanya sekarang. Kemudian kalau Penelope.ai alamatnya masih sama ya, Penelope.ai. Semuanya sama-sama berfungsi gitu ya, bertujuan untuk membantu kita ketika kita ingin submit paper ke jurnal kita yang kita inginkan gitu ya. Kita mulai dari typeset.io dulu. Kalau kita ngomongin typeset.io, ada banyak fitur, teman-teman silakan cek nanti websitenya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ada fitur di sini gitu ya. Ketika kita klik write papers, kemudian ada search engine di mana kita bisa nyari jurnal dan nyari template jurnal tersebut gitu. Jadi sudah dikasih pertanyaan nih sama typeset.io sama Sciencebase gitu. Are you looking to get published? Gitu. Kemudian nanti kita bisa nyari jurnal yang kita inginkan dan kemudian kita bisa dapatkan template-nya gitu ya. Misalkan jurnal yang saya mau submit nih, dan sering saya jadikan sebagai rujukan juga, British Journal of Educational Technology. Q2 kalau tidak salah. Scopus Q2. Nah, ketemu. Ada, betul. Ada British Journal of Educational Technology, quality-nya high. Susahnya setengah ampun. Mau masuk ke sini tuh, wah, rejection terus gitu. Tapi berkualitas, memang berkualitas kita. Ketika kita klik gitu ya, klik jurnalnya, maka kita akan diarahkan ke sini gitu. Jadi teman-teman bisa langsung bisa langsung pakai template-nya. Jadi kalau mau mau misalkan saya gitu ya, saya mau submit ke sini, maka saya tinggal pakai template-nya gitu dan nulis. Selain itu juga Typeset punya banyak fitur-fitur yang lain sebenarnya. Jadi teman-teman silakan silakan kulik gitu ya, explore sendiri gitu ya. Bisa di-download, bisa pakai blank document gitu. Kalau blank document nanti teman-teman diarahkan ke Windows yang baru, ke jendela yang baru seperti ini, teman-teman nanti bisa langsung nulis sesuai dengan template yang digunakan di BJET gitu ya, British Journal of Educational Technology tadi. Ini hanya salah satu fitur ya, ada banyak fitur yang lain. Kalau teman-teman nanti memutuskan untuk berlangganan gitu, fiturnya banyak banget, selain fitur yang ini gitu ya. Nah, kalau Penelope.ai itu memang sedikit berbeda ya dengan Typeset.io atau Sciencebase ya modelnya, karena dia lebih menyediakan semacam review gitu. Jadi kita sudah bikin
paper gitu, sebelum kita masukkan ke jurnal, kita pindah ke Penelope gitu ya .ai untuk dapat review dulu gitu. Kita dapat review dulu dari Penelope.ai sebelum dapat review ketika nanti kita masukkan ke jurnal gitu. Jadi anggaplah apa namanya latihan untuk dikomentari dulu gitu. Sama-sama berbayar, sama seperti Sciencebase gitu, memang ada fitur premium dan kita harus langganan. Kalau Penelope juga ada gitu ya, ada harganya. Ini teman-teman tinggal tinggal cek sendiri di websitenya. Gitu. Kalau pengen tahu contoh service gitu, contoh layanan yang disediakan oleh Penelope.ai itu teman-teman tinggal masuk ke websitenya gitu Penelope.ai, kemudian klik example. Nah, teman-teman dapat contoh kira-kira apa sih yang terjadi, misalkan gitu ya. Jika aku memasukkan paperku ke Penelope.ai gitu, dan kemudian kira-kira reviewnya, hasil reviewnya seperti apa gitu. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman akan dapat feedback dari artificial intelligence gitu. Uh, jadi dari paper ini kemudian ada banyak feedback, ada ada misalkan uh, checklistnya, title page gitu ya. Kalau sudah kalau sudah kalau sudah melakukan yang seharusnya dilakukan gitu, ada nama di title page dan sebagainya, maka dia akan centang gitu. Tapi kalau belum, maka si Penelope.ai ini akan bertanya gitu, sudah dapat ethical approval belum gitu. Kalau sudah berarti harus dimasukin gitu kira-kira. Semenyenangkan ini sih, sayangnya memang harus berbayar gitu. Tapi bagi institusi misalkan prodi atau fakultas mau langganan untuk dipakai bareng-bareng, saya kira memungkinkan juga sih. Karena sangat membantu ya, sangat membantu kita ya, atau dosen misalkan saya sebagai dosen gitu yang bekerja di sebuah universitas gitu, karena ini akan sangat membantu kita untuk breaking down paper kita gitu, apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan yang menarik bagi saya adalah pemakaian website berteknologi artificial intelligence seperti ini, seperti typeset.io atau Penelope.ai itu bagi saya sangat membangun mood gitu ya. Karena saya kemudian punya banyak bantuan gitu ya, banyak bantuan. Oh, kalau aku mau ngirim ke BJET, ke British Journal of Educational Technology, aku bisa langsung ngecek template-nya, bisa langsung menyesuaikan dengan template-nya, dibantu oleh alur yang dibikin oleh typeset gitu. Kalau mau ke Penelope.ai, berarti aku mau nyari feedback gitu, nyari kira-kira paperku masih kurang apa yang perlu ditambah, apa yang sudah bagus gitu. Jadi um, di dua website ini memang memang sangat membantu gitu ya, bagi teman-teman yang sudah ready papernya dan mau publish. Memang satu-satunya kekurangan karena harus bayar, karena harus berlangganan gitu. Tetapi sekali lagi ini pertimbangan, pertimbangan gitu ya, menjadi pertimbangan. Teman-teman sudah punya informasi nih gitu ya, sudah ada typeset, ada Penelope.ai, mereka menyediakan layanan seperti ini. Sekarang pertanyaannya, aku mau pakai apa enggak? Gitu. Kalau enggak, no problemo. Tapi kalau mau pakai, teman-teman berarti memang harus langganan. Tetapi langganan itu menyediakan layanan yang seharga itu gitu. Jadi worth it, sama-sama worth it. Um, Kalau berat dipikul sendiri mungkin akan bagus gitu. Saya bayangin itu kalau prodi atau fakultas punya akses ke website-website berteknologi artificial intelligence seperti ini gitu ya, pasti akan sangat membantu dosen-dosennya untuk memproduksi tulisan gitu. Sudah jadi dan bisa langsung segera dipublish. Gitu. More or less pendek saja video hari ini. Saya hanya pengen memperkenalkan dua website ini. Sisanya teman-teman silakan explore sendiri gitu ya. Uh, Harapannya di video-video berikutnya saya juga bisa menyajikan informasi tentang technology tools atau website yang berteknologi AI untuk membantu kita menulis gitu ya, terutama di bagian academic writing. So that's all for the day for this video. Thank you very much for coming teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.